Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada malam hari ini saya bersama kru bertemu dengan Romo Edi Ronggo. Bagaimana kabarnya Romo? Ayu, alhamdulillah baik, sehat. Iya. Romo, ini saya minta itu Romo, penjelasan dari sastro bedadi Romo. Kalimat Bagaimana Romo itu? Wedaran tentang sastro pedati. Nggih. Sastro itu sastra itu kalimat, nggih. Kalimat. Adapun sastro itu kalimat, bisa diartikan bahasa, nggih, bahasa. Nah, pedati itu gerobak yang ditarik kerbau atau sapi. Nah, ini merupakan perwujudan daripada wadah. Jadi wadah atau wadak itu bisa diibaratkan tubuh, badan atau jasad. Maka bila sastro pedati itu dimaknai dengan bahasa tubuh, maka ada kalimat dalam tembang si pengung orang legewo sang soyardo deniro cacari wis. Nah niku nandara-ndara ngendukur guneme ora kaprah. Terus pungkasannya si wasis waskito ngalah ngelingi marang si pinging. Nah, si wasis adalah orang si pandai diam. Nah, ketika ada orang yang terlalu banyak bicara, terlalu banyak menguraikan, maka bahasa tubuh yang bicara. Dia dengan senyum, dengan bagaimana memberi kemantapan lawan bicaranya, momong. Nah, jadi si wasis waskito ngalah ngelingi marang si pinging, artinya si wasis itu berdiam diri, menutupi kebodohannya si pengung tersebut. Jadi sastro pedati adalah bahasa tubuh. Bagaimana kita mengisyaratkan, misalkan wah, candrane wong nesu kae piye. Nah, gitu kan. Jadi kita bisa memahami bahasa tubuh. Wah, kae lagi nesu, misalnya begitu. Padahal si pemarah tadi tidak mengungkapkan kata-kata, tidak bersuara, tapi sudah mampu berkata lagi marah gitu. Nah, inilah yang dinamakan sastro pedati. Pedati sekali lagi kerbau atau sapi yang menarik gerobak. Ibaratnya si kerbau adalah sukmanya, nyawanya, sedangkan gerobak adalah jasadnya. Kemanapun si sukma atau nyawa ini melayang, si raga pun mengikutinya. Namun manakala sukma ini melepaskan, si pedati pun diam. Nah, itu yang dinamakan sastro pedati, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sekali lagi, sastro pedati, sastro adalah bahasa, pedati adalah gerobak, dan gerobak itu laksana jasad atau wadak manusia. Berarti intinya kalau dikaitkan dengan kehidupan manusia seperti apa Romo? Maknanya adalah bahwasanya kita harus mampu kinemong, melihat gelagat suasana tubuh lawan kita. Maksudnya lawan bicara kita. Selagi
lawan bicara kita. Misalkan saya dengan panjenengan karena ada keinginan, saya mau meminjam suatu kebutuhan misalnya, tapi kok kelihatannya panjenengan murung bermuram durja, tolong jangan sampaikan ini, gitu. Kalau toh menyampaikan, ya harus memakai tata cara yang lebih sopan agar tidak menyinggung perasaannya sehingga menggerakkan tubuhnya, gitu. Orang ini mau marah, bagaimana agar orang ini tidak jadi marah, kan gitu. Jadi ada seorang karyawan, bosnya sudah kelihatan, mau wajahnya masam dan bagaimana. Nah ini bagaimana sikap anak buah tersebut terhadap bos? Jangan malah membuat masalah. Nah ini nanti akan ibarat bom waktu akan meledak. Berarti intinya membaca bahasa tubuh ya, Belajar bahasa tubuh. Ya. Romo, ini kan pada akhir-akhir ini kan banyak bencana, Romo. Dan tidak sedikit orang-orang yang spiritual itu yang memprediksi bahwa ini akan terjadi bencana yang lebih dahsyat. Salah satunya ada yang melebihi seperti corona, Romo. Nah, itu firasat Romo Edi, pandangan Romo Edi di tahun ini seperti apa, Romo? Memang saya pernah menguraikan tentang isyarah, masalah tentang bencana yang akan terjadi, dan bencana itu tidak akan berhenti sampai di situ, akan ada lagi susulan-susulan. Nah sesungguhnya ini adalah bentuk bahwasannya alam sedang murka. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena kita sudah kehilangan, melupakan jati diri. Jadi nuwun sewu, monggo kita menengok jauh beberapa ratus yang silam, tatkala Pulau Jawa masih suwung, masih sepi, hingga ada salah satu utusan dari tanah Arab yang diminta untuk menenteramkan atau mencari pulau yang tentram dan damai. Namun ternyata, dan menurut isyarah yang diterima, tempat itu tidak lain adalah Pulau Jawud atau Pulau Jawa. Nah, tapi Pulau Jawa itu dihuni oleh banyak bangsa-bangsa makhluk astral, titah dari Allah yang terbuat dari api. Ini banyak mendominasi wilayah pulau tersebut. Maka dibuatlah tumbal untuk menumbali Pulau Jawa tersebut, sampai Pulau Jawa ini menjadi tentram, damai, loh jinawi. Meskipun berbagai tempaan, berbagai peristiwa yang terjadi itu kan urusan negara, sudah pasti dalam pemerintahan, baik dari zaman kerajaan manapun hingga negara manapun, pergeseran politik itu ada. Tapi masyarakat tidak semuanya terkena imbasnya. Jadi masyarakat tetap hidup sesuai dengan khitahnya masing-masing. Mengapa pada saat itu seperti itu? Karena orang-orang masih percaya dengan adanya danyangan atau leluhur yang menunggu salah satu tempat. Ya kita ini percaya tidak percaya, kita hidup dalam dua alam. Ada alam manusia dan juga alam makhluk astral.
Makhluk astral punya tempat sendiri, dan makhluk astral tidak pernah meminta apa-apa, tidak akan pernah mengganggu manusia apabila dia juga ya setidaknya diopeni, bukan disembah, diopeni. Bagaimana cara ngopeninya? Ya membersihkan tempatnya, ikut nyadran, selamatan. Lu Jawa kan keselamatan, Mas. Sing kerep kan selamatan, meminta agar manusia itu, anak cucu Adam ini senantiasa diberkahi dan diberikan keselamatan. Tapi kan nggak ada. Kalau kita selamatan di salah satu tempat yang mungkin makam, katakan begitu, kita dianggap musyrik, sehingga banyak orang yang malu melakukan itu. Malu ngakoni nek iku tinggalane utawa warisane Mbah Buyut. Padahal itu penting. Labuh segoro, misalnya larung sesaji di laut itu. Nah, kalau orang Jawa mengatakan sedekah bumi, nah ini bukan kok menyembah bumi sebagai wujud terima kasih anak cucu Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita manusia dari bumi suci, air suci, angin suci, dan juga api suci. Nah, terima kasih kita itu diwujudkan dengan sedekah. Sedekah bukankah diajarkan oleh orang-orang Islam pendahulu kita? Sedekah ini apa toh? Memberikan, memberi kepada orang yang kekurangan. Nah, di saat itulah kita bersedekah, tapi memang tempatnya ya seperti ya di tempat yang dianggap bingit, dengan harapan agar mereka tuh tahu tempat ini jangan diusik gitu loh. Sekarang kan tidak, itu dianggap musyrik. Laut tidak pernah ada larung sesaji. Sedangkan ikannya diambil setiap hari, tidak pernah nandur loh. Tapi nggak pernah larung sesaji. Nah, laut itu juga ada yang menunggu, gitu. Merasa dia memiliki perasaan juga sama seperti manusia, saya rasa. Rumangsa duwe tapi dijupui ora ana imbal balike, nesu. Gitu. Makanya sampai terjadi rob atau banjir laut yang disebut tsunami dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit kapal nelayan, kapal-kapal lain yang menjadi korban karena keegoisan kita sebagai manusia, sehingga yang tidak berdosa ikut larut dalam musibahnya. Ya, segala musibah itu jika dikembalikan itu semua adalah kehendak Allah, entek. Karena kalimat kalau sudah kun fayakun, apa yang terjadilah, entek, nggak usah dibahas lagi. Gitu. Tapi manusia apakah seperti itu? Hanya manut dan manut. Harusnya manusia itu nulir budi, manusia diberikan akal. Gitu. Maka seperti tadi, kalau dulunya bumi Jawa ini ditumbali oleh Syekh Subakir, nah dilestarikan oleh anak cucunya, monggo saya mengharapkan, menghimbau kepada anak-anak saya, saudara-saudara saya, ayo tetap kita lestarikan apa peninggalan Mbah Buyut kita yang terdahulu.